Hai adik-adik, kembali lagi nih bersama kakak. Oke, kita belajar lagi ya. Setelah sekian lama libur panjang, kita belajar lagi mengenai trigonometri. Oke, nah di bab trigonometri yang di video kali ini kakak akan membahas mengenai suatu aturan untuk menentukan luas segitiga. Loh kak, luas segitiga kan ya setengah alas kali tinggi. Iya, betul adik-adik. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Namun di sini segitiganya adalah segitiga sembarang. Ya, di sini adalah segitiga sembarang. Maka perumusannya agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana, Kak? Berbedanya adalah jika ada sebuah segitiga ABC, ya, berarti di sini ada sisi A berarti di depannya sudut A ya. Sudut A di sini, sisi B di depan sudut B, berarti ada di sini. Kemudian sisi C ada di depannya sudut C. Nah, untuk menentukan luas segitiga di sini bisa 3 cara. Bukan 3 cara ya, 3 rumus sesuai dengan apa yang diketahui. Nah, di sini kakak menggunakan luas segitiga apabila diketahui 2 buah sisi dan 1 sudut apit. Oke. Nah, di sini apabila diketahui sisi A dan B, maka sudutnya harus C, adik-adik. Karena 2 buah sisi dan 1 buah sudut apit. Nah, untuk rumusnya gimana, Kak? Rumusnya ya mirip dengan yang dulu yang adik-adik pelajari, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, di sini rumusnya masih ada setengahnya adik-adik. Ya, setengah dikali dengan sisi A. Sisi A di sini atau sisi BC ya. Sisi BC kemudian sama sisi AC. Oke, sisi AC. Nah, karena sisi yang diketahui BC dan AC, maka menggunakan sudut yang C. Tapi di sini sinus adik-adik. Sin C, bukan kosinus. Oke, diingat-ingat ini adalah sinus. Nah, kemudian untuk mencari luas segitiga ABC, sekarang ganti. Sisinya bukan A sama B lagi sekarang. Ganti yang mana, Kak? Misalkan A sama C yang di sini. Masih sama, ada setengahnya. Nah, sisi A di sini adalah BC, ya. Kemudian sisi C-nya adalah AB dikali dengan AB. Nah, seperti itu. Nah, apabila yang diketahui sisi A dan sisi C di sini, maka sudut yang digunakan adalah sudut B, ya, karena yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Berarti di sini sinnya adalah sin B, adik-adik. Paham ya? Nah, sekali lagi, ada yang ketiga. Masih ditulis setengah lagi, adik-adik. Nah, kalau tadi kan sudah ada A sama B, kemudian A sama C. Berarti apa yang belum? Ya, B sama C yang belum. Jika diketahui sisi B dan sisi C, atau sisi AC dan sisi AB, maka digunakan rumus ini, setengah AC dikali AB, karena AB dan AC mengapit sudut A, maka dikali dengan sinus A. Oke, paham ya sampai sini? Nah, berarti rumus segitiga ini diketahui 2 buah sisi dan sudut apit. Oke ya, sudut apitnya 1. Jadi kayak aturan kosinus yang di video sebelumnya. Ya, seperti aturan kosinus, cara penggunaannya, namun di sini yang digunakan bukan cos tapi sin, ya. Sin dari sudut apitnya. Nah, ini luas segitiga metode pertama, ya. Sebenarnya luas segitiga banyak sekali apabila segitiganya sembarang. Oke, nah di video kali ini kakak akan menjelaskan salah satu metode ini, ya, pakai aturan sin. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai luas segitiga menggunakan metode sinus seperti ini, kakak sudah siapkan nih satu buah contoh soal. Yaitu adalah ada, apa ini gambarnya?
Ya, jajar genjang, ya kan? Ada sebuah jajar genjang ABCD. Nah, in the parallelogram ABCD dan sudut BAD. Nah, kalau diketahui sudut BAD berarti sudut yang siapa adik-adik? 60 derajat ini sudutnya siapa? Sudutnya B, A, atau D? Masih ingat ya pelajaran SMP dulu? Sudut yang di tengah-tengah, ya, huruf yang di tengah. Kalau BAD berarti sudut A-nya adalah 60. Berarti di sini 60 derajat. Ya, 60 derajat. Kemudian sisi AB. Sisi AB 16 cm. Oke, berarti 16 di sini. 16 cm. The area of ABCD adalah 80 akar 3. Jadi totalnya ini luas dari jajar genjang itu adalah 80 akar 3. Kemudian yang pertanyaannya adalah find the shortest diagonal of the parallelogram. Artinya apa? Artinya adalah yang kita cari adalah diagonal terpendek. Ya, shortest berarti yang terpendek. Diagonal terpendek dari jajar genjang tersebut. Nah, adik-adik paham ya diagonal itu yang seperti apa? Diagonal itu adalah panjang sisi dari sudut yang berhadapan. Jadi di sini ada titik sudut A dan C itu ditarik garis, dan titik sudut B dan D ya ditarik garis. Nah, kira-kira panjang AC dan panjang BD itu lebih pendek yang mana? Apakah AC lebih pendek daripada BD? Tidak. Yang lebih pendek adalah BD. Oke. Nah, ini yang akan kita cari, yaitu panjang BD. Nah, bagaimana, Kak? Oke. Nah, di sini tidak ada rumus jajar genjang pada trigonometri. Namun yang kita gunakan adalah luas dari segitiga. Nah, karena di sini jajar genjang ini kan berarti sama panjangnya. Sisi-sisinya kan sama yang berhadapan. Sudutnya juga sama besar yang berhadapan. Nah, oleh karena itu luas dari jajar genjang ini adalah 2 kali luas segitiga. Ya, segitiga yang mana, Kak? Segitiga ABD. Karena yang diketahui sisi AB sama sudutnya A. Ya, berarti Kakak tulis di sini luas ABCD ya. Luas ABCD itu sama dengan 2 kali dari luas segitiga ABD. Jadi segitiga ABD itu sama dengan segitiga BCD. Luasnya sama karena ini adalah paralelogram atau jajar genjang. Ya, jadi kita cari salah satu aja segitiga yang ini, tinggal dikalikan 2. Itu adalah luas dari jajar genjang. Luas segitiga ABD. ABD. Nah, adik-adik, luasnya diketahui, luas seluruh dari jajar genjang ada, yaitu 80 akar 3. Jadi kalian tulis di sini 80 akar 3. Ya, kemudian di sini 2 dikali, nah, luas segitiga ABD. ABD kita gunakan aturan sinus, ya. 2 buah sisi dan 1 sudut yang mengapit. Nah, sudutnya ada di A. Berarti sisi yang kita gunakan adalah sisi AB sama sisi AD. Betul enggak? Betul ya? Karena yang diketahui ketika kita menggunakan luas segitiga ini, maka 2 sisi yang diapit dengan sebuah sudut seperti itu. Jadi di sini masih ada setengah dikali dengan sisi AB dikali dengan sisi AD. Nah, jangan lupa sinusnya karena ini luas aturan sinus. Sin 60 atau sin A dulu ya. Maka tulis sin A karena sudut yang diketahui adalah A. Kemudian di sini 2 sama setengah boleh di cancel atau dicoret. Ya, oke, dicoret saja. Kemudian di sini tersisa 8 akar 3 yang ruas kiri. 80 akar 3, sorry. Kemudian AB-nya ada 16. Kemudian AD-nya tidak tahu, ya kan?
AD-nya tidak tahu. Kalian tulis saja AD tidak tahu. Kemudian sin A, sudut A adalah 60 derajat. Oke ya, berarti di sini langsung kakak ganti aja 60 seperti itu. Sin 60, biar tadi lebih paham sudutnya yang dipakai yang mana. Kemudian kalau sudah tahu sin A, berarti sin 60 adalah berapa? Setengah akar 3. Berarti dikali dengan setengah akar 3. Adik-adik. Nah, karena berbanding lurus antara akar 3 dan akar 3 ruas kiri dan ruas kanan, maka boleh dicoret akar 3-nya. Ya, karena berbanding lurus, posisinya sama-sama sebagai pembilang atau di atas. Nah, kemudian tersisa 80 yang ruas kiri. Oke. Nah, tersisa 80, kemudian ruas kanan 16 dikali setengah, berarti 8 adik-adik. 8 AD. Nah, kalau seperti ini kan kita sudah tahu sisi AD berapa. Ya, 80 dibagi 8. Sehingga ketemu sisi AD-nya adalah 10. Nah, namun belum sampai sini adik-adik. Yang kita cari kan bukan AD. Ya kan? Yang dicari adalah shortest diagonal atau diagonal terpendek, yaitu BD yang kita tanya. Oke. Kemudian kita cari ya BD. AD-nya sudah ketemu ya, 10 di sini kakak tulis 10. Nah, untuk mencari BD kita gunakan aturan apa adik-adik? Masih ingat? Nah, kalau lupa lihat lagi di video kakak yang sebelum-sebelumnya mengenai aturan sin dan aturan cos ya. Silakan dilihat biar lebih paham. Oke, nah di sini sisi AB dan sisi AD yang sudah diketahui. Maka kita mencari BD menggunakan aturan kosinus. Karena di sini ada 2 buah sisi dan 1 sudut yang mengapit. Berarti kita cari BD. Nah, di sini kakak tulis BD kuadrat sama dengan, nah sisinya AB, berarti di sini AB kuadrat ditambah dengan AD, ya kan? AD kuadrat. Nah, jangan lupa dikurangi adik-adik. Dikurangi sama 2 kali sisi yang diketahui, yaitu AB dikali AD. Nah, karena aturan kosinus berarti dikali cos. Nah, cos siapa kak? Karena BD berhadapan dengan sudut A, maka kita gunakan sudut A. Ya, di sini cos A, seperti itu. Kemudian kita cari BD-nya, kita tulis lagi adik-adik di sini BD kuadrat. Nah, AB-nya adalah 16 kuadrat, kemudian ditambah dengan AD. AD-nya tadi ketemu 10. Berarti 10 kuadrat dikurangi 2AB. Ya. AB di sini sepanjang 16 dikali dengan 10. Oke, terus kemudian ini 2 kali ya, 2 dikali 16. Kemudian cos A. Nah, sudut A di sini adalah 60 derajat. Cos 60 itu adalah berapa? Kakak tulis saja di sini cos 60 derajat. Ya, cos 60 derajat. Kakak tulis lagi. Nah, BD kuadrat sama dengan 16 kuadrat berapa? Masih ingat 16 kuadrat? Oke, kakak tuntun ya kalau yang tidak bisa. 16 kuadrat itu berarti berapa? 6 kali 6 36, berarti 1 kali 6 9 ya. Kemudian 6 1 ditambah berarti 256. Oke, ini harus dihafal adik-adik ya. Kuadrat-kuadrat ini harus dihafal. 16 kuadrat berarti 256. Kemudian 10 kuadrat itu adalah 100. Ya kan, tinggal nambahin 01 kalau 10. Kemudian 2 kali 16 kali 10. Nah, ada cos 60 adik-adik. Cos 60 berapa? Setengah, ya kan? Berarti 2 kali 10 dikali 16 kali setengah. Nanti setengahnya dicoret sama 2. Oke, kakak tulis lagi aja di sini. 2 kali 16 kali 10 kali setengah. Oke, sampai situ? Paham ya? Cos 60 itu bernilai setengah. Nah, ini bisa dicoret adik-adik. 2 dengan setengahnya boleh dicoret. Oke. Nah, kemudian BD
BD kuadrat sama dengan 256 tambah 100 berarti 356. Ya, kemudian dikurangi dengan 16 kali 10. Ini perkalian berarti dikurangi sama 160. Nah ini sisa yang terakhir BD kuadrat. Berapa adik-adik? 356 dikurangi 160. Ya, 196. Ya. Paham ya? Tinggal ngurangi. Nah, di sini bukan BD kuadrat. Sekali lagi bukan BD kuadrat yang dicari. Namun yang dicari adalah BD saja. Berarti di akar. Kalau kuadrat berarti di akar. Ya, akar dari 196 adalah 14 cm. Karena di sini menggunakan satuan cm, berarti di sini juga satuan cm. Oke, sampai di sini. Nah, adik sudah paham belum? Nah, sekarang kakak akan review lagi nih dari awal. Nah, mengenai luas segitiga. Nah, luas segitiga itu kalau segitiganya sembarang, itu banyak metode sebenarnya. Nah, salah satunya menggunakan metode yang sinus seperti ini. Nah, metode sinus seperti ini digunakan apabila diketahui, oke kakak tulis lagi di sini, 2 buah sisi dan 1 buah sudut apit. Ya, jadi diketahui 2 buah sisi dan 1 buah sudut apit. Nah, kalau misalkan sisinya yang diketahui BC dan AC, maka sudut yang digunakan adalah sudut C. Ya, berarti yang kita gunakan sin C. Begitu juga dengan rumus-rumus yang lain. Oke, paham ya sampai sini? Nah, untuk contoh soal di sini kakak review lagi mengenai paralelogram atau jajar genjang. Nah, rumus untuk jajar genjang sendiri tidak ada di trigonometri ini. Ya, kalau bangun datar seperti biasa, adik mungkin sudah paham rumus dari jajar genjang itu seperti apa. Nah, namun apabila dikaitkan dengan trigonometri, nah sebuah jajar genjang itu terdiri dari 2 buah segitiga. Kalau adik-adik cermati, ya, 2 buah segitiga yang sama besar. Luasnya sama. Nah, maka dari itu kita tidak perlu dua-duanya dicari, tidak perlu. Salah satu saja. Karena di sini yang diketahui sisi AB dan sudut dari A, maka yang kita gunakan adalah segitiga ABD saja. Nah, segitiga BCD itu pasti sama besarnya atau luasnya itu sama dengan segitiga ABD. Maka dari itu, luas dari jajar genjang ABCD itu sama dengan 2 kali dari luas segitiga ABD. Seperti itu. Oke ya, paham adik-adik? Nah, di sini yang diketahui adalah luas. Nah, yang dicari adalah diagonal terpendek. Nah, ingat diagonal itu adalah sisi yang menghubungkan antara titik sudut yang berhadapan. A berhadapan dengan C, berarti panjang AC itu diagonal, kemudian B dan D, kalau ditarik garis itu juga akan membentuk diagonal. Nah, diagonal terpendek tentu saja BD, seperti itu. Maka yang kita cari adalah sisi BD-nya. Oke, sampai sini paham adik-adik? Nah, apabila adik-adik masih belum paham, masih belum jelas mengenai video ini, adik-adik bisa putar-putar terus video kakak ini sampai adik-adik benar-benar paham mengenai materi ini lebih khususnya. Oke, nantikan next video kakak masih mengenai trigonometri ya, jelasnya ya. Oke, see you guys, bye bye.